Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Biarlah kita mau terus setia untuk mencari Tuhan, membawa pujian penyembahan kita kepada Dia. Malam ini jika ada di antara saudara yang sakit, ya tetaplah bersemangat, bersukacita. Ya, jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Tetap memuji Tuhan karena kita percaya bahwa hati yang gembira itu obat yang manjur. Dan hari ini biar kita mau datang pada Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dekat lagi, bahwa kami Tuhan untuk senantiasa ada dalam hadirat-Mu, terus ada di dalam kedamaian di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya hanya dekat dengan Tuhan saja kami tenang, hanya dekat dengan Tuhan saja kami aman. Karena itu kami bawa hidup kami Tuhan. Malam ini tidak ada lain kerinduan kami selain mengenal Engkau, memandang wajah-Mu, menikmati segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, sembahku menyatakan, kami mau menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Amin Yesus. Hadir-Mu dalam hidup. Mari dengan penuh kesungguhan katakan, memandang wajah-Mu ya Tuhan. Kami mau mengikuti Tuhan semua rencana dan kehendak-Mu di hidup kami. Amin. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam lebih lagi datang pada Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebesaran-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Kami mau mengejar kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dalam hidupku kami bawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar Tuhan hadir-Mu. Amin Yesus. Yes Tuhan, ini kerinduan kami Bapa, terus memandang wajah-Mu, bahkan menikmati segala kebaikan Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu kami dapat menikmati kebaikan dan kebaikan-Mu Bapa. Karena itu bawa kami terus Tuhan untuk hidup di dalam perkenanan-Mu. Kami mau Tuhan senantiasa ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bawa kami untuk terus mengenal jalan-jalan-Mu Bapa. Bawa hidup kami Tuhan
dekat padamu, terus bersamamu Tuhan. Oh, terima kasih, karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang menyenangkan, hanya Engkau pribadi yang dapat memuaskan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau berkuasa, bahkan berdaulat di hidup kami. Hanya Engkau, amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, Dan bawa kami Tuhan untuk lebih lagi, Yesus, yes, amin. Untuk lebih dekat lagi, lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. mari lebih lagi saudara akui di hadapan Tuhan bahwa hanya Dialah satu-satunya pribadi. Hanya Engkau, Yes Lord Jesus, amin Tuhan. Oh, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Bahkan sampai kedalaman hati kami Engkau tahu, Yesus. seluruh isi hatiku Kau tahu, Dan bawa kami Tuhan, oh, untuk lebih dekat, lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Lebih lagi saudara, sambil angkat tanganmu katakan di hadapan Tuhan, ini pengakuan iman kami Bapa. Hanya Engkau, oh, Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi Tuhan. tiada yang tersembunyi Amin. bagi Bahkan seluruh isi hati kami Engkau pun tahu. isi hatiku Kau tahu, Dan bawa kami Yesus, oh, untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, bawa kami tinggal dekat dekapan kasih-Mu. Kami tenang, kami aman Tuhan, dekat padamu Yesus. Ini hidup kami, ini hati kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup menyelamatkan setiap kami. Haleluya. Mari lebih lagi katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hati dan hidup kami. pribadi Amin Tuhan, amin. hatiku, tiada yang tersembunyi bagi
lebih lagi dekat padamu Yesus. lebih dekat Yes, amin Tuhan. padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami percaya hanya di dalam Engkau ada kemenangan Tuhan. Hanya di dalam Engkau ada pujian, hanya di dalam Engkau hidup kami boleh mengalami segala hal yang baik. Karena itu biar terus pujian penyembahan ada di mulut kami. Biar kami terus mau bernyanyi bagi kebesaran-Mu Tuhan. Bahkan dalam segala perkara kami mau tetap berkata haleluya bagimu Yesus. Haleluya bagimu di tempat yang maha tinggi. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. kami mau nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, Kami nyanyikan. nyanyi haleluya. Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Dalam hidup kami, di hidupku. lebih lagi saudara katakan pada Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, Haleluya. ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Hebat perbuatanmu, besar anugerahmu bagi hidup kami. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang hebat, ajaib segala perbuatanmu. Mari katakan saudara, mari nyanyikan pujianmu bagi Tuhan. Mari naikkan penyembahanmu. Katakan engkau baik Tuhan, engkau baik Tuhan. Karena itu terus kami mau memuji-Mu, terus kami mau menyembah-Mu. Nyanyikan syukur, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. nyanyikan haleluya. Ku
Sungguh Engkau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatan-Mu dalam hidup kami. Berbuat lebih lagi, katakan dengan iman. Engkau yang sakit, Engkau yang sedang ada dalam persoalan, katakan, kami mau terus nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan keagungan-Mu Tuhan. Amin, amin. Ajaib perkasa perbuatan-Mu, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Sebab itu kami mau terus mengenal Engkau Tuhan. Kami mau terus lebih lagi mengenal Engkau dan kebenaran-Mu dan jalan-jalan-Mu. Karena kami tahu hanya di dalam kebenaran-Mu dan pengenalan akan Tuhan, kami boleh mengalami semua yang terbaik Tuhan. Ketika kami mengerti akan Engkau, akan jalan-jalan-Mu, bahwa kami terus mengenal Engkau dengan benar lewat kebenaran firman-Mu. Katakan bersama saudara, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Iya, sebab tidak ada kasih yang melebihi kasih-Mu di hidup kami. Amin. Yes Lord, kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Dan ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tidak ada kasih yang melebihi-Mu Yesus. Amin Tuhan, amin. Lebih lagi saudara, biar kita mau angkat tangan pada Tuhan. Katakan, kami ingin mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tiada kasih yang melebihi Engkau Yesus. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu. Biar ini lahir dari hati kita saudara. Katakan, kami ingin mengenal Engkau lebih dari semua yang kami kenal Tuhan. Tidak ada kasih yang melebihi kasih-Mu Yesus. Ku ada untuk menjadi, dan ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenal. Kami ingin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Yesus. Amin. Lebih dari semua yang kami kenal. Amin Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Jadikan kami penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biar setiap hari ada pujian penyembahan, karena kami mengenal Tuhan dengan benar. Karena kami tahu siapa yang kami sembah, Allah kami yang hidup, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi kami. Kami percaya firman Tuhanlah yang sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan memberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita siapkan hati untuk dengar firman.
Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, seperti biasa saya akan bacakan kesaksian buat kita yang pasti akan membangkitkan iman kita dan semakin membuat kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Iya, shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi Bu, betapa Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup saya. Saya menderita alergi sudah hampir setahun Bu. Saya sudah ke dokter, bahkan ke Sinsai, dan juga sudah coba berobat, minum obat, tetapi tidak bisa sembuh. Saya terus minum obat. Kalau tidak minum obat, maka tubuh saya akan mengalami gatal-gatal dan keluar bidurnya Bu, bentol-bentol. Suatu saat saya mau vaksin dan saya ditanya saya ada alergi obat atau minum obat apa. Saya bilang saya sedang minum obat alergi. Saya percaya bukan karena kebetulan Bu, tapi Tuhan yang berbicara lewat dokter itu, dan dokter itu bilang kepada saya kalau obat itu bisa merusak ginjal. Disitulah Tuhan berkata kepada saya untuk saya percaya tanpa ragu-ragu. Tuhan mengajar saya untuk bertindak dengan iman dan tidak usah minum obat alergi lagi. Hanya dengan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kedahsyatannya kepada saya. Akhirnya saya berkomitmen pada Tuhan bahwa saya akan meninggalkan obat alergi dan saya akan membangun iman saya dan mempercayai Tuhan bahwa saya sudah menerima mujizat kesembuhan atas sakit alergi saya. Puji Tuhan Bu, sejak tanggal 4 Juni sampai hari ini saya tidak lagi minum obat dan saya sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus benar-benar nyata dan ajaib. Terima kasih Ibu Debbie, iman saya terus dikuatkan melalui mesbah syukur, mesbah doa dari Ibu setiap hari. Sampai saya bisa kuat iman percaya saya kepada Tuhan. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus pasti memberkati pelayanan Ibu Debbie dan keluarga. Amin, amin, amin. Ya, luar biasa saudara. Ketika kita melangkah dengan tindakan iman, maka Tuhan tuh melihat iman kita. Ya, dulu terus bergantung kepada obat ya, karena ya adanya obat. Tapi ketika ya mau vaksin, ditanyain dokter sekarang lagi minum obat apa, ya dijawab minum obat alergi dan dokternya berkata hati-hati, itu bisa merusak ginjal kalau terus-menerus dikonsumsi. Dari situlah ya dia merasa bahwa itu adalah teguran Tuhan. Lalu dia datang pada Tuhan secara pribadi. Dia berkata, Tuhan, mulai hari ini aku akan memakai imanku, aku akan membangun imanku dan percaya bahwa tanpa obat pun Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan akhirnya jadilah sesuai dengan imanmu, kata firman Tuhan. Dan terjadi saudara, ya akhirnya disembuhkan Tuhan. Luar biasa kesaksiannya, biarlah kita semua terus mengandalkan Tuhan. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Puji Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang kedua. Shalom Ibu Debbie, saya pendengar setia dari Mesbah Syukur dan Mesbah Doa Ibu. Pada tanggal 22 April yang lalu, cucu saya Jonathan jatuh di garasi. Saat itu saya lagi memasak di dapur. Tiba-tiba dia jatuh dan menangis. Saya kaget Bu, saya tengok tangannya sudah patah dan menghadap ke belakang dan sudah gandul-gandul. Ya, gandul-gandul itu apa ya? Menggantung ya, bahasa Indonesianya sudah menggantung. Ya, tangannya waduh ya sudah menghadap ke belakang dan menggantung. Saya berteriak-teriak, menjerit, memanggil nama Yesus. Singkat cerita, akhirnya dibawa ke rumah sakit ortopedi yang ada di Citraland. Lalu akhirnya dia digips selama 1 bulan. Puji Tuhan sekarang sudah sembuh dengan sempurna. Untung tidak ada lukanya Bu. Tiap malam selalu saya ingatkan untuk dengarkan Ibu Debbie. Tuhan juga yang menyembuhkan Jonathan dari alergi pilek karena AC. Di mobil dan di kamar, sering tengah malam terbangun,
duduk karena tidak bisa bernafas. Sekarang sudah disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, Jonathan disembuhkan Tuhan dan dia juga selalu setia ikut mesbah doa. Saudara, ya, Tuhan itu sanggup dan selalu turut bekerja bagi kita yang selalu mau berharap pada Dia. Ya, asal kita berseru memanggil namanya dan ingat bahwa Dia sanggup, maka kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk meluputkan kita. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, ya, buat Jonathan juga, ya, sudah mengalami kesembuhan, ya, tanpa operasi, hanya digips pada tangannya patah, saudara. Iya, saya ingin bacakan satu kesaksian lagi. Iya, masih ada kesaksian sambungan ya dari omanya Jonathan. Dan 2 minggu yang lalu juga saya diluputkan dari penularan COVID, yang mana ada teman saya datang menawarkan tabungan hari tua. Dan waktu itu tanggal 27 Juni dia berhalangan datang karena baru vaksin dan katanya badannya tidak enak. Dan suaminya yang datang untuk menjelaskan tentang tabungan hari tua tersebut. Ternyata saya mengenal keluarganya yang kebetulan satu komplek di belakang rumah saya. Lalu 2 hari lagi katanya suaminya akan datang lagi dan kami akan ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira hampir 1 jam, ya, dia datang dan kami ngobrol hampir 1 jam. Sambil saya juga menginjili dia, Bu, dan saya juga mengirim khotbah-khotbah Ibu Debbie kepada dia. Tanah hatinya itu sangat subur, ya, berarti dia mau terbuka bagi firman Tuhan, ya. Dan besoknya tanggal 30 Juni, ya, dia janji mau datang lagi, tapi ternyata dia mengalami demam 38 derajat. Istrinya akhirnya yang mewakili dia, ya, istrinya yang datang dan mengobrol dengan kami. Saya sudah curiga suaminya ini pasti kena COVID. Malam itu akhirnya saya isolasi, Bu, karena saya dengar suaminya itu demam, saya curiga dia COVID. Saya isolasi mandiri, ya, karena beberapa hari lalu baru ngomong-ngomong, saudara, ya. Saya tidur pisah kamar dengan suami saya. Jadi memang di masa pandemi ini, ya, kadang-kadang yang terbaik itu pisah kamar, ya. Bukan karena kita berantem, tapi kalau sudah satu merasa demam, ya harus pisah kamar, ya. Lalu akhirnya saya tidur di kamar sebelah, suami tidur di kamar sebelah, saya isolasi mandiri. Besoknya saya akhirnya tes antigen, Bu, dan puji Tuhan hasilnya negatif. Saya info terus hasil PCR-nya mereka berdua ternyata positif. Saya dapat info hasil PCR mereka berdua itu positif. Jadi suami istri yang datang kepada ibu ini untuk menawarkan asuransi, ya. Suaminya akhirnya diopnam, Bu, dan ketiga anaknya juga semua positif, satu keluarga. Saya dan suami puji Tuhan sehat sampai hari ini, ya, kami sehat. Tanggal 9 Juli kemarin kami dapat kabar bahwa suaminya itu dipanggil Tuhan, meninggal, ya. Aduh, ya. Berapa hari baru ketemu, tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan. Tapi yang saya syukuri, Bu, saya sudah diberi kesempatan beberapa hari bertemu dengan dia. Saya juga berdoa syafaat untuk keluarganya. Terima kasih, ya, Ibu Debbie, lewat pelayanan Ibu dan keluarga banyak sekali mujizat pertobatan dan keselamatan jiwa. Saya juga selalu rajin kirim khotbah-khotbah Ibu ke saudara saya, teman-teman saya dari dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang sangat memberkati banyak orang. Hadiratnya kuat, Bu, melalui puji-pujian. Oh iya, Bu, saya juga menemukan mesbah doa kira-kira pertengahan tahun 2020. Setiap pagi, ya, saya minum kopi sambil mendengar khotbah-khotbah Ibu. Tiba-tiba muncul channelnya Ibu tahun 2020, ya.
Saya langsung tertarik dan sampai hari ini saya terus mengikuti, bahkan saya putar berulang-ulang untuk mendengarkan khotbah Ibu. Sebulan yang lalu Bu, pada tanggal, ya saya juga bersyukur. Jadi saudara ya, Ibu ini sudah membagikan mesbah doa bahkan kepada ya suami istri yang datang menawarkan asuransi kepada dia. Ya, khotbah-khotbah saya juga dibagikan saudara, dan walaupun dia belum seiman, pada akhirnya dia juga ya minta untuk Ibu ini berdoa buat dia, dan puji Tuhan ternyata itu adalah kesempatan terakhir ya Ibu bertemu dengan dia dan memberitakan tentang Kristus ya saudara. Karena itu kita semua dipanggil untuk menginjil. Kenapa? Karena kita tidak tahu, mungkin itu adalah kesempatan terakhir bagi orang itu untuk mendengar kabar sukacita. Karena firman Tuhan berkata, alangkah indahnya dan berbahagianya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, yaitu Injil keselamatan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kita bersyukur, dan Ibu ini juga bersyukur, bahkan di hari-hari ya terakhir kehidupannya dia sudah mendengarkan Injil dan Kristus. Bahkan Ibu ini mengirimkan khotbah-khotbah saya juga kepada dia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah berhenti untuk membagikan firman Tuhan. Sekalipun kita mungkin tidak bisa berkhotbah, bagikan saja, share saja. Maka kita tidak pernah tahu orang itu apakah itu hari terakhirnya atau bukan. Demikian kita nggak pernah tahu apakah hari ini hari terakhir kita atau bukan. Tapi yang penting kita sudah membagikan apa yang menjadi ya keselamatan juga bagi orang lain saudara ya. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat luar biasa ya, dan biarlah lewat kesaksian ini kita semua boleh dibangkitkan iman kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita pada hari ini. Kita sudah sampai di Yeskiel 43. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-13 ya. Ukuran-ukuran mesbah dan pentahbisannya saudara. Ya, firman Tuhan berkata di sini, inilah ukuran-ukuran mesbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ya, kemarin jadi kita sudah melihat ya saudara di Yeskiel 43 ini tentang bagaimana syarat seseorang membangun bait suci Tuhan, yaitu syaratnya adalah kekudusan ya. Segala sesuatu yang kudus itu yang harus kita persembahkan kepada Tuhan ya. Di sini dikatakan saudara, inilah ukuran-ukuran mesbah ya, ukuran-ukuran bait suci yang akan disampaikan kepada Yeskiel. Inilah ukuran-ukuran mesbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ayat 13 ya, paritnya adalah satu hasta dalamnya dan satu hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya 1 jengkal, dan inilah tinggi mesbah itu. Ayat 14, dari parit yang di dalam tanah sampai jalur keliling yang terbawah adalah 2 hasta, dan lebar jalur keliling itu adalah 1 hasta. Dan jalur keliling yang terbawah sampai jalur keliling yang di atas ada 4 hasta, dan lebar jalur keliling itu 1 hasta. Tempat perapian itu adalah 4 hasta tingginya, dari tempat perapian itu muncul ke atas 4 tanduk. Tempat perapian itu panjangnya 12 hasta dan lebarnya 12 hasta, jadi 4 persegi. 17 ya. 17 jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya 14 hasta dan lebarnya 14 hasta. Jadi 4 persegi juga. Sekeliling mesbah itu ada parit yang 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepinya yang 1/2 hasta lebarnya. Tangga mesbah itu adalah sebelum timur. Ya, ayat yang ke-18. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah peraturan mengenai mesbah itu. Ketika sudah selesai dibuat, hendak mempersembahkan korban bakaran di atasnya dan menyiramkan darah padanya. 19. Berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari keturunan Sadok seekor domba lembu jantan,
muda untuk korban penghapus dosa, sebab merekalah yang boleh mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, ya, ini adalah penglihatan ini secara serentak menyorot balik ke Gunung Sinai dan ke depan Bukit Kalvari, ya. Pada saat bangsa itu kembali dari pembuangan, mereka akan mencari pengampunan, ya, melalui sistem kurban yang ditetapkan pada zaman Musa. Ya, tetapi kini saudara, lewat kematian Kristus seperti yang saya sudah sampaikan lalu, ya, kita sudah tidak lagi memakai pengampunan dengan darah domba atau ya domba jantan atau lembu jantan, tetapi darah Kristus itu sudah dicurahkan, ya, untuk menebus dosa kita. Dia menjadi anak domba Allah. Karena itu Yesus dikatakan menjadi anak domba Allah. Ya, kematian Kristus, ya, sekarang ini telah memungkinkan adanya pengampunan dosa bagi saudara dan saya sehingga kita bisa diterima oleh Allah. Allah siap untuk mengampuni setiap orang-orang yang mau datang kepadanya dengan iman, ya. Jadi sudah tidak lagi dengan, ya, korban penghapus dosa. Saudara bisa bayangkan, ya, kalau kita masih hidup dalam zaman dulu, untuk bisa dihapus dosanya itu harus menyediakan, ya, anak lembu. Di sini dikatakan anak seekor lembu jantan muda. Dan itu korban yang dipersembahkan itu adalah tidak boleh lembu yang bercacat. Ya, lembunya itu harus lembu yang benar-benar sempurna, tidak bercacat, agar dapat, ya, dipersembahkan sebagai korban. Nah, saudara, bayangkan kalau kita masih hidup di zaman dulu, maka setiap kita mau melakukan pengampunan dosa, kita harus menyediakan, ya, lembu jantan, saudara, yang muda, dan itu yang tidak bercacat, harganya juga pasti mahal. Ya, bayangkan, saya mencoba membayangkan kalau kita masih di zaman yang dulu, saudara, ya, betapa, ya, kita harus mengeluarkan uang untuk mempersembahkan korban darah kepada Tuhan. Tetapi itulah, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita menerima pengampunan dengan cuma-cuma oleh darah Yesus. Kita menerima belas kasihan Tuhan. Darah Kristus itu sudah tercurah buat dosa kita di masa lalu, dosa kita yang sekarang, bahkan dosa kita yang akan datang. Kita sudah tidak memerlukan lagi darah lembu. Tapi kalau saya berkata begini, ya, bahwa darah Yesus itu tersedia bagi kita untuk dosa kita masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang, itu bukan berarti kita bebas. Oh, berarti kalau saya bikin dosa besok lagi bisa nih minta ampun. Kan darah Yesus sudah tersedia buat saya. Maaf saudara, ya, Tuhan melihat hati kita. Jangan kita mempermainkan Tuhan. Jangan menginjak-injak korban darah Kristus, karena itu adalah darah yang mahal. Mari kita menghargai, mari kita menghormati pengorbanan Kristus itu. Ya, darah yang sudah dicurahkan bagi setiap kita untuk kita ini bisa juga menerima kasih karunia Tuhan yang sempurna dan bisa diselamatkan. Baik, ayat yang ke-20, ayat yang ke-19, ya, ayat yang ke-20 sekarang. Dan ambillah sedikit dari darah itu dan bubuhlah itu pada keempat tanduk mezbah itu dan pada keempat sudut jalur keliling itu dan pada tepinya sekeliling. Dengan demikian engkau menyucikan mezbah itu dan mengadakan pendamaian baginya. 21. Ambillah lembu jantan untuk korban penghapus dosa itu, dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan di sekitar bait suci di luar tempat kudus. 22. Pada hari kedua engkau harus mempersembahkan seekor kambing jantan yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa, dan orang harus menyucikan mezbah itu seperti sudah disucikan dengan lembu jantan. Ya, kita selesaikan aja nih sampai 26, ya saudara. Ayat 23, sesudah upacara penyucian itu,
engkau selesaikan, engkau harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan seekor domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. 24. Engkau harus membawanya ke hadapan Tuhan dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. 25. Selama 7 hari engkau harus mengolah setiap hari seekor kambing sebagai korban penghapus dosa. Harus diolah juga seekor lembu jantan muda dan domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. 26. 7 hari lamanya mereka harus mengadakan pendamaian bagi mezbah itu serta mentahirkannya, dengan demikian mentahbiskan mezbah itu. 27. Sesudah hari-hari itu berakhir, maka pada hari ke-8 dan seterusnya imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu di atas mezbah itu, dan aku akan berkenan kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, saudara, kita melihat di sini ya. Jadi ini gambaran di masa lalu ketika orang harus mempersembahkan korban penghapusan dosa. Ya, betapa ya ribet ya saudara kalau kita lihat di sini aturan-aturan di perjanjian lama itu, setiap hari harus sembelih korban, setiap hari harus lembu jantan, imam harus mengolahnya. Ya, makanya kenapa dikatakan hari ini kita ada di zaman kasih karunia. Kita sudah tidak harus berlelah-lelah lagi untuk meminta pengampunan dosa. Sudah tidak ada lagi tata caranya, hanya sejauh doa. Waktu engkau datang tersungkur di kaki Tuhan, mengaku dosamu, meninggalkannya, maka engkau akan diampuni oleh Tuhan. Ya, betapa luar biasa sekarang kita ada di masa kasih karunia. Karena itu, mari kita menghormati kasih karunia Tuhan itu. Mari kita menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Agar kita ini saudara, ya bisa lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Biar kita selalu rindu untuk mencari wajah-Nya, mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Sehingga kita ini bisa tahu hatinya, kita bisa mengenal pikirannya, dan kita bisa hidup sesuai dengan jalan-jalannya. Mari kita renungkan firman ini. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku katakan. Tiada kasih yang melebihi-Mu Tuhan. Amin, amin. Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Sekali lagi katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu Yesus. Amin. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang menjadi gembala yang baik bagi kami Tuhan, terutama dalam rumah tangga keluarga kami. Engkau menjadi gembala bagi para suami, bagi para istri dan anak-anak. Kami semua mau bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Engkau yang menyertai pekerjaan, Engkau yang menyertai sekolah anak-anak kami, masa depan mereka, bahkan jodoh mereka, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Bahkan keluarga besar kami, orang tua, oma, opa kami di usia senja mereka, Tuhan yang menjagai, memelihara. Bahkan kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang sakit hari-hari ini, jamahan Tuhan terjadi. Mereka yang sakit apapun, terbaring sakit, yang terinfeksi COVID, kami berdoa
berdoa kesembuhan Tuhan terjadi. Terutama Bapa, Engkau sembuhkan jiwa kami. Tidak ada kepahitan, kekecewaan apapun kami tolak dalam nama Yesus. Berikan kami kuasa untuk boleh sungguh-sungguh hidup dalam jalan-jalan-Mu. Kami terus berdoa bagi setiap mereka yang terbeban berat, yang ada dalam pergumulan hidup, masalah perjuangan hidup, hutang piutang, persoalan masalah rumah tangga yang mau dipulihkan. Tuhan turut bekerja. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi mereka yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, judi, game online, apapun Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus ada kelepasan. Kami terus membawa dalam doa Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kami Tuhan yang rindu sungguh-sungguh untuk mengenal kebenaran-Mu. Berikan juga Tuhan rahmat-Mu bagi setiap mereka yang rindu punya keturunan, punya anak. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Kami tolak roh kemandulan. Kami percaya Tuhan sanggup bekerja ketika suami istri bersatu untuk menggenapi rencana-Mu. Tuhan memberkati mereka yang berkekurangan. Engkau menjadi Tuhan yang menjadi Yehova Jireh, mencukupi kebutuhan kami. Berkati Tuhan bahkan pemerintahan di bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati keamanan, kedamaian di atas bangsa ini. Lawatan Tuhan terjadi dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan-Mu tercurah. Bapa, Engkau yang membangkitkan Tuhan orang-orang yang mencintai Engkau di atas bangsa ini untuk boleh terus berjuang bersama, terutama di jajaran kepemerintahan. Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa Tuhan lawatan-Mu terus terjadi buat Indonesia. Engkau memberkati para tim medis Tuhan yang terus ada di garis terdepan untuk berdiri Tuhan menangani pandemi ini. Tuhan berikan rahmat anugerah-Mu, kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Kami berdoa tidak ada kematian massal, terutama yang ada pertobatan massal. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang terus setia berdoa setiap malam di Mesbah Doa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua negara-negara bagian yang ada. Tuhan menjadi penolong bagi kami. Kami berdoa dan kami percaya ketika kami berdiri membawa hidup kami, bangsa kami, kota kami, Tuhan menjadi penolong yang setia bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.